Niatnya cuma ngabuburit, ternyata di sini lagi ada bukber juga. Wah, lihat deh. Garasinya besar banget, udah kayak hanggar pesawat. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat sore dari kota Malang, Jawa Timur ya. Setelah kemarin berkelana dari Bogor ke Medan, dari Medan ke Padang, dari Padang ke Jakarta. Jakarta akhirnya aku pulang juga di Malang, dan pada video kali ini aku mau ngabuburit. Jadi nunggu buka puasa ya, sekarang baru jam setengah 3 sore. Dan aku mau ngabuburit sama ini. Jadi teman-teman udah banyak banget yang nanyain dia nih, karena terakhir dia ini muncul di YouTube itu kalau nggak salah waktu aku pindahan ke Malang, itu tahun 2022 bulan Juli ya. Waktu itu naik bus double deckernya Juragan 99, masuk ke dalam bagasinya, dan setelah 2 tahun nggak pernah kelihatan. Ini akhirnya aku mau munculin lagi karena emang udah lama banget ini motor nggak dipakai, terus juga nggak muncul juga. Jadi sekalian kita mau manasin motor ini, sekalian kita mau ngabuburit. Jadi buat teman-teman yang udah nontonin video motor ini naik bus Juragan 99 Trans mungkin udah tahu ya ini motor apa. Tapi buat yang belum, aku mau jelasin sedikit aja. Ini adalah motor CBR 600 RR tahun 2009. Jadi 600 cc 4 silinder. Ini aku beli bekas tentunya ya, tahun 2022. Dan apalagi ya, ini motor enak. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi pakai motor 250 cc mau upgrade, ini adalah motor yang paling pas untuk naik kelas dari 250 ke 600 cc, karena ini motor tenaganya besar tapi untuk harian masih oke. Terus akselerasinya tuh smooth. Jadi buat kita naik kelas dari 250 cc ke 600 cc, ini adalah motor yang paling pas. Terus untuk riding posisinya juga enak. Dia nggak rewel, dia bandel banget mesinnya, dan perawatannya paling mudah. 600 cc paling mudah menurutku ini, karena sebelum beli ini aku udah riset ya. Dari R6, dari ZX6, dari GSX, semuanya tuh kayaknya paling oke tetap CBR 600 RR ini. Dan ya seperti inilah bentukannya ya. Dia liverynya Repsol, sampai velgnya juga orange. Terus apalagi ya, nggak ada yang dimodifikasi sih dari motor ini. Paling yang aku ganti adalah spionnya aja. Ini spionnya aku ganti menggunakan spionnya ZX10R. Terus sisanya masih standar banget, tidak ada yang diganti dari aku beli. Knalpot ding, knalpot aku ganti. Tadinya knalpotnya itu pakai knalpot apa ya, WRX kalau nggak salah ya. Itu berisik banget. Terus ini aku ganti. Itu bikin waktu itu di Jakarta, di DD Exhaust di Srengseng. Harganya cuma 1,8 juta. Karena ya kayak aku mau beli knalpot 10 juta, 15 juta, 20 juta, uang dari mana? Nggak ada uangnya, apalagi cuma buat motor ya. Jadi ya udah, aku cuma bikin knalpot ini, harganya 1,8 juta. Nanti teman-teman dengerin ya pas udah jalan. Jadi ya kira-kira seperti itu aja sih untuk motor ini, karena ya tidak ada yang dirubah juga. Looks-nya, tampilannya masih sama seperti pertama kali motor ini muncul di YouTube 2 tahun lalu ya. Jadi ya udah pas banget nih azan asar. Jadi kita sholat dulu, siap-siap, abis itu kita jalan ke garasinya Juragan 99 Trans di Pakis, dekat Bandara Abdurrahman Soleh. Oke? Jadi sholat asar dulu, abis itu kita berangkat naik motor ini. 2000 years later. Teman-teman, jadi sudah selesai. Mic-nya nyala nggak? Oh iya, nyala. Jadi sudah selesai siap-siap dan kita mau berangkat nih. Tiba-tiba mendung lagi. Malang tuh entah kenapa kalau sore, sekarang jam setengah 4, mau hujan terus hawanya. Ini semoga nggak hujan. Dan aduh, ini motor belum dinyalain lagi. Jadi ini pasti bakal berisik banget. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Bentar doang. Nih, kita start ya.
udah lama nggak dinyalain ini motor. Oke teman-teman, kita sudah keluar dari rumah. Dan ini aku bingung mau ngomongin apa ya. Jadi sambil kita jalan menuju ke garasinya Juragan 99 Trans, itu jaraknya paling sekitar ya 20 menitan lah ya waktunya. Jadi lumayan nih, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sambil on the way ke sana. Dan ya seperti inilah ya, kontrakan di Malang itu kita masuk jalan-jalan kecil seperti ini. Ini lurus terus itu ke arah Arjosari. Terus kalau kita berbalik arah itu ke arah Suhat ya, Soekarno-Hatta. Jadi sebenarnya ini posisinya strategis, cuman jalan masuknya ya seperti ini. Dan ini agak jauh sih. Terus aku di Malang ini nggak berasa udah mau 2 tahun loh teman-teman. Aku pindah dari Jakarta ke Malang itu Juli 2022. Waktu itu dari Jakarta ke Malang cuma bawa 1 motor ini doang. Dari Jakarta ke Malang, dan akhirnya di Malang beli beberapa motor. Dan salah satunya X-Max, tapi X-Max-nya sudah laku ya kemarin. Jadi kita mau ngobrolin apa ya? Oh iya, kemarin waktu video ALS itu tayang, itu ada 14.000 subscriber baru di channel Mas Arkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang subscriber baru. Selamat datang di channel Mas Arkan. Jadi buat teman-teman yang baru-baru mungkin belum tahu Mas Arkan itu siapa. Bukan siapa-siapa sih, tapi ya supaya kita bisa lebih dekat. Jadi aku mau sedikit bercerita tentang ya perjalanan YouTubeku lah ya, bisa dibilang perjalanan channel Mas Arkan selama kurang lebih 2 tahun ke belakang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, YouTube Mas Arkan ini baru bener-bener fokus itu 2 tahun ini. Aku ingat banget itu April 2022. Aku bener-bener mendedikasikan diriku di YouTube, terlebih di konten bus. Karena bus itu hobiku lah ya, dari kecil suka bus. Jadi yang dulunya hobi, karena waktu itu nggak ada kerjaan ya, gara-gara COVID, terus nggak punya kerjaan, akhirnya aku putuskan untuk ya udahlah kita nge-YouTube aja gitu. Dan mulai Desember 2019 Desember 2021 itu aku udah mulai ngeriset-riset YouTube nih, apa ya yang kira-kira rame buat di YouTube. Oke gitu. Terus barulah April 2022 itu baru dapat banget nih, karena YouTube kan sekarang ada niche-nya gitu ya, atau ada market-marketnya. Jadi satu konten kreator itu sekarang harus fokus dengan satu niche-nya itu atau pasarnya itu. Jadi April 2022 aku baru malah mendapatkan niche-ku, yaitu di bus dengan kelas menengah ke atas gitu. Itu baru dapat 2022 bulan April. Ingat banget aku, karena sebelum itu aku udah coba-coba tuh naik bus yang menengah ke bawah, naik bus yang murah, sampai waktu itu di Kalimantan itu ya. Itu view-nya menyedihkan banget kalau lagi naik bus yang menengah ke bawah. Akhirnya coba-cobalah bus menengah ke atas, dan akhirnya alhamdulillah jadi. Dan ya udah difokuskan di bus menengah ke atas. Jadi seperti itulah kurang lebih sedikit history dari channel YouTube Mas Arkan ini. Dan akhirnya dengan konsisten terus mengikuti ritmenya, karena algoritma YouTube sekarang itu begini teman-teman, makin sering kita upload itu makin direkomendasikan oleh YouTube. Wih yang baru, .7 Trans yang baru, wih ini juga yang baru gitu. Makanya nge-YouTube ini sebenarnya gampang teman-teman. Teman-teman punya konten, teman-teman punya ide, teman-teman punya kamera, teman-teman bisa jadi YouTuber. Cuman yang susah tuh adalah satu, konsisten. Kedua, public speaking. Ketiga, bagaimana mengemas konten itu menjadi menarik. Itu adalah tips-tips nge-YouTube ya. Dan ini aku baru berapa kali ya ngonten-ngonten motovlog seperti ini, ternyata
Konten motovlog seperti ini susah banget teman-teman. Makanya aku mau memberikan apresiasi kepada teman-teman motovlogger yang sepuh-sepuh itu ya, kayak Jody Motovlog, kayak Bang Den Dimas yang udah dulunya jadi motovlogger. Itu susah sekali untuk ngomong sambil jalan seperti ini, dan kadang kita tuh udah punya ide nih sebelum jalan, terus pas udah di jalan gini lupa mau ngomong apa gitu ya. Jadi seperti itulah. Nah, kembali kita perkenalan lagi ya buat teman-teman yang baru subscribe channel Mas Arkan ini. Jadi perkenalkan, nama saya Arkan. Usia saat ini 26 tahun pada saat video ini dibuat. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini tahun depan ya udah 27. Kalau 2 tahun lagi ya udah 28. Insya Allah dikasih umur panjang ya kita semua, supaya bisa tetap ngumpul. Teman-teman bisa komen-komen di kolom komentar. Teman-teman bisa tetap menyaksikan video di channel Mas Arkan ini. Bisa lihat-lihat aku jalan-jalan. Jadi semoga kita semua diberikan umur yang panjang, sehat terus. Terus sekarang lagi puasa, puasanya lancar, dan rezekinya semuanya lancar. Oke, kembali ke perkenalan lagi. Jadi seorang Arkan ini kenapa memulai YouTube-nya dengan bus? Karena aku sudah suka dengan bus itu dari kecil dulu. Ini mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya, teman-teman yang yang udah lama subscribe channel Mas Arkan udah tahu lah cerita ini. Karena udah beberapa kali aku diajak podcast juga, ya podcast di tempatnya Bang Den Dimas, podcast di Mas Ridwan Hanif. Itu udah sering aku cerita. Tapi buat yang belum tahu, aku tuh suka bus dari kecil. Dulu sama orang tua itu kalau mudik dari Jakarta ke Lampung itu kita selalu naik bus Damri. Dulu itu bus Damri itu masih memakai bodi restu ibu Scania. Scania-nya bukan Scania pakai C seperti sekarang ya, tapi Scania pakai K. Itu mungkin di median tahun 2004-2003 ya. Aku masih TK lah, umur 4 tahun 5 tahun itu dulu. Dari situlah mulai suka sama bus. Dan dari situ ya, tapi aku tuh cuma sekedar suka aja, nggak pernah gimana-gimana gitu. Terus barulah pas kemarin COVID itu bingung mau ngapain ya, nggak ada kerjaan, terus mau ngelamar-lamar kerja tapi bingung juga mau kerja apa. Ya udahlah, akhirnya iseng-iseng lah buat konten YouTube gitu. Dan buat teman-teman yang udah ngikutin Mas Arkan udah sekitar 4 tahun 5 tahun ke belakang, mungkin tahu kalau aku dulu pernah ikut Mas Ridwan Hanif dulu ya. Dan aku mulai nge-YouTube itu sebelum kenal Mas Ridwan. Aku jadi valet di salah satu mall di Pantai Indah Kapuk. Jadi dari situlah awal mula channel Mas Arkan ini ada. Jadi dulu channel Mas Arkan ini bukan bus teman-teman, tapi tutorial mobil. Kalau teman-teman buka channel Mas Arkan terus ke video dan pilih video paling lama, itu yang muncul itu paling atas adalah video tutorial mobil. Dan aduh, macet banget ya. Ini hari apa sih? Aku nggak tahu hari ya. Oh, hari Senin ini ya. Ya ampun, macet banget. Jadi awal mula nge-YouTube tuh gara-gara gabut aja. Gabut, bingung mau ngapain, nggak ada kerjaan. Ya udahlah, kita jalan-jalan aja sambil dikontenin. Dan ternyata alhamdulillah Allah kasih jalan, ada rezeki di sini. Ya udah, aku konsisten aja. Terus dengerin kritik-kritik dari orang, apa kurangnya, sebaiknya kayak gimana. Dan alhamdulillah jadi seperti sekarang. Aku tuh mulai nge-YouTube ini April 2022, aku inget banget. Subscribernya tuh baru 28.000. Saat ini, saat video ini dibuat, subscriber Mas Arkan itu sudah 590.000 dalam waktu 2 tahun gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ngerintis YouTube, semangat. Terus jangan nyerah, karena kadang YouTuber pemula itu nyerahnya di bulan ketiga. Jadi belum ada 50 video tapi udah nyerah. Nah itulah, itu nggak boleh banget. Dan ini aku mau sedikit curhat ya, perjalananku bisa sampai kayak gini tuh bener-bener wah, pahit banget teman-teman.
Nggak tahu kenapa sejak aku nge-YouTube itu banyak orang-orang yang tiba-tiba jadi nggak suka sama aku, yang tiba-tiba jadi suka fitnah aku, yang tiba-tiba jadi ngomongin aku yang enggak. Semenjak aku nge-YouTube dan semenjak YouTube ini rame gitu, nggak tahu kenapa. Padahal aku loh orangnya lurus-lurus aja, aku nggak pernah gimana-gimana gitu. Jadi ya sedih sih. Bahkan ini ada beberapa orang yang dulu tuh aku baikin banget orangnya. Kalau datang ke kotaku, aku kasih hotel, aku kasih penginapan. Sama juga, ikut-ikutan fitnah aku juga. Jadi ya, aku tuh dulu pas lagi rame-ramenya YouTubeku itu, dan rame-ramenya juga orang-orang fitnah aku sampai aku sampai ngomong gini waktu sholat gitu. Aku sampai ngomong, ya Allah, kalau emang dari YouTube ini terlalu banyak mudorotnya buat aku, membuat aku dibenci sama orang, tolong ambil aja rezeki ini. Aku nggak mau dibenci sama orang. Satu orang musuh itu terlalu banyak buat aku. Jadi aku sampai bilang gitu, kalau sampai rezeki dari YouTube ini bikin aku dibenci sama orang, tolong cabut aja rezekinya. Tapi tolong gantikan dengan rezeki yang lain yang bisa lebih baik. Tapi ternyata jawabannya itu beda. Mungkin Allah pengen nguji aku, pengen tahu seberapa kuat mentalku, pengen tahu seberapa seriusnya aku di pekerjaanku yang sekarang. Dan akhirnya dengan aku yang selalu kuat dan nggak pernah dengerin apa kata orang, difitnah aku diem aja. Ya aku berdoanya orang-orang yang fitnah aku ya cepet-cepet tobat lah. Dan kalau emang aku yang salah, tolong tegur aku, atau tolong cabut aja rezekiku kalau memang aku yang salah. Tapi kalau memang aku nggak salah dan memang merekanya iri dengki aja, tolong kasih waktu untuk membuktikan kepada semua orang kalau mereka itu salah. Dan akhirnya sampai sekarang kan alhamdulillah rezekiku lancar-lancar aja. Alhamdulillah semuanya berjalan baik-baik aja, tidak ada yang gimana-gimana. Dan orang-orang yang dulunya suka ngegunjing aku, ngegibahin aku, ngefitnahin aku juga, setelah hampir 2 tahun ini mereka ada beberapa yang udah mulai balik, ada beberapa yang udah minta maaf. Dulu tuh kehasut sama orang, ikut-ikutan arus, kebawa arus orang. Ada juga yang bilang karena takut dimusuhin sama circle-nya, akhirnya mereka ikut-ikutan untuk musuhin aku. Jadi sekarang tuh udah banyak juga orang yang dulunya fitnah aku, sekarang udah baik lagi sama aku, udah ngajak aku nongkrong lagi, udah telepon lagi kayak dulu sebelum ada yang fitnah aku lah. Jadi ternyata apa yang mereka lakukan itu ya salah, dan waktu sudah menjawabnya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang dalam posisi yang apa yang dilakuin tuh semua salah di mata orang, digunjing, difitnah, digibahin, tapi teman-teman ngerasa kalau teman-teman tuh nggak salah, teman-teman ada di track yang benar, ya udah bersabar aja, berdoa aja, minta sama Tuhan, minta sama Allah, kasih jalan yang terbaik, kasih waktu yang tepat untuk ngebuktiin semuanya kalau apa yang orang lain bilang tentang kita itu salah, dan mereka cuma fitnah, dan mereka cuma punya penyakit hati yang semoga cepat dihilangkan. Gitu aja. Jadi jangan jahat deh, ini buat semuanya ya, buat teman-teman yang nonton ini, jangan ada niat sedikit pun untuk jahat sama orang. Karena kebayang nggak sih, kita jahatin orang, lalu orang yang kita jahatin itu berdoa di sepertiga malamnya. Orang yang kita jahatin itu berdoa di gereja setiap minggu, ngedoain kita yang enggak. Kebayang nggak itu kayak gimana nantinya? Dan lucunya ya, ini bukannya aku mau ngerendahin, mendiskreditkan orang atau gimana, enggak. Ada satu orang yang dulu fitnah aku, kejam banget fitnahnya. Beberapa minggu lalu WhatsApp aku minta kerjaan, minta aku kasih kerjaan. Padahal beberapa tahun lalu dia itu Masya Allah fitnah akunya udah kayak aku tuh hina banget di mata dia. Tapi beberapa minggu lalu itu ya, dia WhatsApp aku minta kerjaan sama aku. Berarti kan Allah tuh baik, Allah itu adil, Tuhan itu adil. Cuma kadang kitanya aja yang kadang nggak kuat. Makanya kadang orang ketika diuji,
itu ada yang nggak kuat sampai depresi, ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Jadi kalian ya, orang-orang yang jahat-jahat, kalian tuh pikir ke depan. Kalian jangan mikirin hari ini, oh kita puas nih bisa bully dia, hari ini kita puas bisa ngegunjing dia, tapi kalian pikir masa depannya. Beberapa tahun ke depan tuh kalian jadi apa? Kalian didoain tiap malam sama itu orang, kalian didoain miskin seumur hidup, kalian didoain punya penyakit, emang mau? Enggak kan? Dan orang-orang yang selalu difitnah, yang selalu digunjing, yang selalu direndahin, hati-hati. Orang-orang kayak gitu tuh biasanya sukses loh. Teman-teman mungkin tahu lah, Aldi Taher. Ya kan, mohon maaf ya Bang Aldi Taher. Aldi Taher itu selalu digunjing sama orang, selalu direndahin sama orang. Tapi kalian lihat hidupnya, rezekinya bagus, karena digunjing itu adalah suatu bisa dibilang ujian, yang mana ketika kita lulus uji itu kita dikasih rezeki yang luar biasa sama Allah, sama Tuhan. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi di posisi digunjing sama orang, digibahin sama orang, difitnah sama orang, sabar. Akan ada waktunya di mana kalian akan berjaya, dan orang-orang yang fitnah kalian akan jatuh sejatuh-jatuhnya, sedalam-dalamnya jurang, sedalam-dalamnya samudra, mereka akan jatuh. Sabar. Dan setelah aku nge-YouTube ini, banyak orang yang fitnah aku baru sadar umur itu bukan patokan kedewasaan. Karena orang-orang yang fitnah aku kebanyakan adalah orang-orang yang sudah punya anak. Jadi dewasa itu bukan tentang bagaimana kita sudah menjalani hidup lebih lama, tapi bagaimana pikiran kita, hati kita punya penyakit hati atau enggak, kita punya niat jahat atau enggak. Enak banget, sorry ya. Ini motor enak banget sih. Ini motor yang bikin aku kurus terus. Karena ketika perut itu kena tangki ya, itu jadi wah ini saatnya untuk diet ini. Atau saatnya untuk olahraga. Jadi seperti itu teman-teman. Percayalah, ketika kita lagi berada di posisi yang sekarang difitnah sama orang, digunjing oleh orang, itu jangan bersedih hati, tetap semangat, tetap di track. Dan buat teman-teman yang pingin sukses ke depannya ya, sukses itu beda-beda ya. Sukses itu tiap orang punya makna sukses beda-beda. Tapi kita in general aja, salah satu hal yang bikin kita bisa sukses adalah bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang-orang yang baik. Karena 5 orang terdekat di dalam hidup kita adalah penentu masa depan kita. Jadi kalau kalian berteman sama orang-orang yang jahat, kalian akan ikut orang jahat walaupun kalian baik. Karena apa? Orang-orang terdekat kalian akan mempengaruhi bagaimana pola pikir kalian, bagaimana cara kalian berbicara, bagaimana hati kalian. Itu orang-orang terdekat akan mempengaruhi itu semua. Jadi kenapa aku mau digunjing gimana, mau difitnah gimana, mau digibahin gimana, aku tetap kuat. Karena aku punya circle, aku punya 5 orang terdekat yang mana mereka adalah tameng buat aku. Mereka adalah orang-orang yang selalu ngejaga supaya aku tetap di trackku, supaya aku tetap di jalurku. Jadi mau aku dihantam kayak gimana pun, dari manapun, selama masih ada 5 orang ini, aku akan tetap menjadi seperti ya seperti apa adanya aja. Nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu klarifikasi, nggak perlu apa. Jadi ya karena 5 orang ini yang selalu membentengiku selama ini, mereka yang selalu ngarahin aku. Kalau aku salah, mereka yang kasih tahu. Jadi jaga circle kalian dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang mempunyai masa depan yang jelas, dengan orang-orang yang mau hidup ke depannya itu menjadi lebih baik. Itu yang harus diperhatikan. Karena apa? Pernah kan teman-teman dengar, kalau kita main sama penjual parfum, maka kita akan ikutan wangi. Kalau kita main sama penjual ayam, maka kita akan ikut-ikutan lah makan ayam tiap hari. Seperti itu kan ibarat kata. Dan
Kalian nggak akan bisa terbang tinggi kalau kalian mainnya sama ayam. Kalau kalian mau terbang setinggi elang, kalian harus main sama elang. Ngerti ya? Masuk nggak poinnya? Jadi emang bener-bener perhatikan dengan siapa kalian bermain, dengan siapa kalian dekat, dengan siapa kalian bergaul. Karena mereka itulah yang akan menjadi penentu masa depan kalian nanti. Dan ini kita sudah mau sampai di garasinya Juragan 99. Ini videonya kok jadi video curhat ya. Ini nggak curhat sih sebenarnya. Ini kayak ya sharing-sharing. Nah, ini patung pesawat. Jadi di Malang itu kalau nggak salah ada beberapa patung pesawat ya. Salah satunya di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Ya sharing-sharing buat teman-teman yang saat ini lagi sekolah, lagi kuliah, adik-adik yang di bawahku ya, dan kalian belum merasakan apa yang aku rasakan. Ini bisa buat menjadi pembelajaran kalian. Suatu saat kalian merasakan seperti yang aku rasakan, difitnah, digunjing, digibahin, kalian sabar. Apalagi kalau kalian tidak salah apa-apa ya. Apalagi kalau kalian difitnah, digunjing itu atas dasar mereka yang iri. Kalian tuh benar-benar harus sabar dan tetap berdoa. Jangan depresi, jangan dibikin stres. Jadi tetap sabar aja. Kayak aku gitu. Jadi kalau kalian ada di posisi yang pernah ada di posisi yang lagi difitnah, kalian ingat aku aja. Aku bisa ngelewatin ini. Kalian juga harus bisa. Kalian pasti bisa. Dan insya Allah semua itu ada bayarannya, ada ganjarannya. Apa yang diperbuat akan kita dapatkan suatu saat. Iya kan? Hukum tabur tuai itu kan pasti ada kan? Jadi apa yang kita tabur saat ini, kita menabur kebaikan, ya nantinya kita juga akan mendapatkan kebaikan. Kalau ada orang yang menabur kejahatan hari ini, ya beberapa tahun ke depan nanti ada musibah buat dia. Jadi hukum tabur tuai itu memang ada. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sekilas sharing-sharing kita sambil jalan. Nah ini udah mau sampai nih di kantornya Juragan 99 Trans. Asli ya. Dari awal keluar rumah sampai sini berapa menit tuh? Ada nggak 20 menit? Tadi macet sih soalnya, jadi pasti lebih sih. Kalau nggak macet biasanya nggak sampai 20 menit sih. Nah ini kantornya di depan ya. Nah, ini kantornya Juragan 99 Trans. Wah udah lama banget nggak kesini guys. Ini dia, tinggal ada double decker. Sekarang kita sudah berada di garasinya Juragan 99 Trans dan saat ini di sini terparkir ada bus yang Jetbus 5 ya. Ini bus yang waktu itu kita review pada saat dia masih di karoseri Adiputro. Nih maaf mic-nya aku pegang soalnya kalau ditaruh di jaket takutnya nggak kedengeran nanti. Oke. Jadi ini ada namanya Tweety. Lihat, Tweety namanya. Dan ada ini juga tuh. Ada si Tweety-nya juga di sini. Lucu ya. Ini Jetbus 5 double decker sleeper. Jadi ini perpaduan antara double decker, dream coach dan bagasinya SHD atau super high deck. Ini ada juga si Goofy sama dengan Tweety. Si Goofy juga di sini ada si Goofy-nya. Tuh. Lucu ya. Kemudian setelah itu juga di sini ada Casper. Ini Casper adalah bus barunya Juragan 99 Trans yang baru saja dirilis dari karoseri Pondadi Prima. Tuh. Cakep ya. Ini kita mau lihat ke dalam, tapi ini sepertinya lagi ada perbaikan-perbaikan di Casper ini. Tuh, di bagian depannya ya. Tadi aku tanya, katanya ini lagi pasang GPS dan lain-lainnya. Terus juga ada Juragan 99 yang Scania tuh ya, GSS 09 itu yang pernah kita naikin tahun lalu, armada bantuannya dari Juragan 99 Trans. Jadi di sini terparkir 4 bus. Nah kalau dulu teman-teman, dulu itu garasinya itu
bisnya itu di sini semua. Cuman sekarang sebagian itu sudah dipindahkan ke bagian belakang dari garasinya ini. Nah, nanti kita akan main ke bagian belakangnya juga karena kebetulan hari ini tuh ada acara buka bersamanya ke semua jajarannya dari Juragan 99 Trans. Jadi nanti kita akan main ke belakang. Itu wah gede banget sih yang di bagian belakang. Nanti kita ke sana deh. Dan juga selain bus, di sini juga terparkir ini. Nah, ini ada camper van. Aduh, lucu banget ini dong. Lucu banget cuy, kacau. Ini camper van. Ini dia basicnya VW ya. Tuh. Terus tuh bagian dalamnya. Nah itu. Aduh, ini ada debunya lagi. Nah itu camper van. Bagian dalamnya kayak ada dapurnya gitu. Yang ini juga sama. Ini juga sama. Dan di bagian belakang ada lagi. Kita muat nggak ya lewat sini? Nah, nih. Aduh, lucu banget. Lihat yang pink deh. Wah, parah sih ini, lucu banget. Ini juga ada lagi. Oh, kacau. Lucu banget. Kapan ya punya kayak gini? Satu aja. Tuh, bagian dalamnya juga rapi banget. Terus kita lihat bagian sampingnya. Tuh. Wah, lucunya. Lucu banget. Aduh, menggemaskan ya. Siapa yang cita-citanya punya camper van? Aku. Ini yang depan tadi. Wah, lucu banget sih. Kira-kira berapa ya harganya ya? Teman-teman ada yang bisa ngira-ngira nggak harga ini berapa? Camper van ini. Pasti mahal banget sih karena dia basicnya ini ya, mobil klasik. Jadi pasti mahal banget sih. Harganya tak terhingga. Gitu. Oke. Jadi setelah ini kita akan ke bagian belakangnya sekalian buka puasa di sini. Niatnya mau ngabuburit doang tapi ternyata diajakin buka puasa juga di sini. Oke, jadi sekarang kita ke bagian belakang dari garasinya Juragan 99 Trans. Ya, jadi sekarang aku sudah berada di bagian belakangnya dan teman-teman bisa lihat ini garasi yang belakang itu gedenya, ya ampun, bagus banget garasinya. Dan di sini banyak terparkir bus Juragan 99 yang pariwisata karena hari ini itu memang sengaja diliburkan karena ada acara buka bersama di sini, teman-teman. Jadi untuk unit yang pariwisatanya ini hari ini libur semuanya gitu. Dan yuk kita langsung ke sana aja ke tempat buka puasanya. Sekarang sudah jam 5:30. Dari tadi ngobrol-ngobrol, jadi nggak sempat kasih unjuk garasinya. Tapi ya seperti inilah untuk garasinya tuh ya. Besar sekali, udah kayak hanggar pesawat ya. Dan jalannya dari garasi depan tadi jalannya tuh lihat. Wah, ini bisa buat ini nih. Balapan motor ini di sini. Jalannya panjang banget dan juga aspalnya lihat. Aspalnya bagus banget. Jadi acara buka puasanya di sini. Ini tadinya aku cuma mau ngabuburit doang, malah diajak buka puasa juga. Nggak apa-apa lah, rezeki ya.